Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indira dari Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan semester 1 dengan NIM P137425222074. Yang terhormat dosen pengampu agama Islam Bapak Nanang Kosim SPDI MPD dan teman-teman semua yang menonton video ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Agama Islam merupakan pedoman bagi kebahagiaan dunia akhirat, sehingga ilmu yang tersimpul dalam agama Islam tidak semata ilmu yang menjurus kepada urusan akhirat, tetapi juga ilmu yang mengarah kepada duniawi. Islam sebagai agama penyempurna dan paripurna bagi kemanusiaan sangat mendorong dan mementingkan umatnya untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam semesta. Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau sering disebut ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saling berkaitan satu sama lain. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan interpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif yang telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya, dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni juga merupakan ekspresi jiwa seseorang yang kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari budaya manusia, karena seni itu diidentikan dengan keindahan. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang menuntut ilmu sungguh-sungguh dengan pedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya, bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Maka dari itu, Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu agar terhindar dari kebodohan dan jalan sesat karena tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, kita juga harus menuntut ilmu dari sumber yang memang sudah pasti, seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Namun itu saja mungkin belum cukup. Butuh yang namanya guru atau ulama sebagai pengajar kita agar tidak terjadi salah paham saat menuntut ilmu. Apalagi ilmu agama Islam yang harus dipelajari secara integral atau menyeluruh. Nah, contoh mempelajari agama dengan menggunakan perkembangan ipteks adalah mendengar dan menonton dakwah dari para ulama lewat video dari smartphone, laptop, atau bahkan smart TV. Selain menonton dakwah dari smartphone, kini juga ada Al-Quran digital yang bisa dibaca lewat HP kita dengan fitur yang lengkap dan canggih. Jadi, kita juga bisa tetap membaca dan mendengar lantunan Al-Quran melalui HP kita. Jadi, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, teman-teman. Kini, mencari ilmu bukanlah hal yang sulit. Semua dapat dicari dengan kecanggihan teknologi. Bahkan, kini bisa membaca buku secara digital atau e-book. Namun, memang tidak semua orang menyukai membaca lewat e-book. Ada yang lebih menyukai buku secara fisik dari kertas. Tapi, semua itu kembali kepada masing-masing. Yang terpenting adalah mau belajar dan mencari ilmu yang benar sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bahkan jika ingin belajar kesenian, mungkin tentang musik, seni rupa, atau apapun itu mengenai seni, bisa melalui gadget kita. Selalu menuntut ilmu tidak ada ruginya. Banyak manfaat dari menuntut ilmu, yaitu memperoleh kemuliaan, memperoleh kesejahteraan, memperoleh kebijaksanaan, mengajarkan untuk bersyukur, mengetahui Allah Maha Besar, mengamati ciptaan Allah, menularkan ilmu bermanfaat, dan berguna bagi sesama. Kesimpulan dari video kali ini adalah perkembangan teknologi dapat mempermudah kita dalam menerapkan hadis Rasulullah yang berbunyi, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina.
Hadis ini memerintah kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Dengan perkembangan teknologi, kita tidak harus pergi jauh untuk mencari ilmu, tetapi bisa hanya melalui smartphone. Dan yang terakhir, selalu tuntut ilmu karena merupakan kemuliaan di dunia dan akhirat dan pahala yang terus-menerus sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa salah satu dari amal yang tidak akan putus pahalanya dari seorang muslim yang telah meninggal sekalipun adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi, jangan patah semangat untuk menuntut ilmu. Semangat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.